Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Selamat pagi adik-adik di rumah. Selamat hari Minggu untuk adik-adik yang mau beribadah di rumah. Sudah siap mau ibadah pada hari ini? Pasti sudah siap. Iya, Kak Adi juga sudah semangat untuk Mereka sudah mandi. betul. Kak Noya. Nah, adik-adik, sekarang kita mau memulai ibadah kita. Duduk manis, tidak makan dan minum. Kita mau memulai, kita mau menyembah Tuhan kita mau menyembah Allah kita yang kudus di hari yang Tuhan berikan bagi kita pada hari ini. Mari kita persiapkan hati kita, adik-adik. Kita mau menyanyikan pujian Suci, Suci, Suci Tuhan Maha Kuasa. Ibadah kita. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu pada pagi hari ini. Kami mau menyembah Tuhan, kami mau memuji Tuhan, bahkan kami mau mendengarkan firman-Mu di ibadah pada hari ini. Engkau memberkati ibadah kami,
Dari awal sampai pada akhirnya, biarlah hanya Tuhan saja yang kami sembah, kami puji, kami muliakan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik di rumah, mari kita naikkan pujian haleluya, haleluya, haleluya. Dan penuh sukacita, mari Kak Adi undang semuanya bangkit berdiri. Tadi Ya. ini pujian ini ada gerakannya. Oh, ada gerakannya ya. Iya, Waktu haleluya, bagaimana gerakannya? Ini ya tangannya. Kemudian waktu puji Tuhan, kita ini menyembah Tuhan. Adik-adik di rumah, yuk kita nyanyikan lagu ini sambil bergerak. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Masih tetap berdiri. Kita tiba saatnya untuk pengakuan iman anak. Mari kita bersuara dengan lantang, kita ucapkan pengakuan iman anak. 2, 3. Aku percaya Allah Bapa berkuasa atas langit dan bumi. Aku percaya Yesus Kristus anak Allah juru selamatku. Aku percaya Roh Kudus penolongku. Aku percaya Alkitab adalah firman Allah. Mari sama-sama kita katakan hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh, bagi ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Silakan duduk. Mari kita berdoa. Kita naikkan doa syafaat kita. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu karena pada hari ini ada waktu bagi kami untuk datang menyembah Engkau Allah yang kudus, bersorak-sorai memuji kebesaran-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu sepanjang bulan Agustus. Kami bersyukur sekarang kami tiba di bulan September. Seperti Engkau menolong kami, menyertai dan menuntun kami di bulan Agustus. Untuk itu kami juga menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Engkau yang tuntun, Engkau yang tolong kami di hari-hari berikutnya. Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan untuk aparat keamanan, polisi dan tentara dalam menjaga keamanan negeri yang kami cintai ini. Tuhan mampukan mereka, Tuhan memberkati mereka,
berikan kebijaksanaan, kemampuan agar dapat menjaga keamanan negeri kami yang kami cintai ini. Mereka tetap kuat, mereka tetap sehat, dan negeri kami terlindungi. Tuhan memberkati aparat-aparat keamanan negeri kami, Tuhan. Kami juga menyerahkan untuk para petani, berkati tanaman yang mereka tanam, berkati setiap usaha-usaha pertanian mereka ya Tuhan. Tuhan memberkati supaya tumbuh subur dan menghasilkan panen yang baik. Berkati Tuhan mencukupkan kebutuhan mereka, Tuhan mencukupkan kebutuhan pupuk mereka, segala kebutuhan mereka selama mereka bercocok tanam. Kiranya Tuhan yang memberkati jerih lelah mereka, Tuhan memberkati hasil panen mereka. Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Berkati anak-anak, berkati adik-adik di rumah ketika mereka belajar bermain di rumah. Di masa pandemi ini, walaupun mereka tetap di rumah, namun tidak mengurangi sukacita mereka untuk belajar dan bermain di rumah. Berkati kami Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya kepada Tuhan Yesus katakan, amin. Adik-adik, sekarang kita mau memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Persembahannya, kalian boleh antar, minta tolong papa dan mama antar ke gereja di jam kerja, atau boleh ditransfer di rekening sekolah minggu di bawah ini. Oke, sambil kita mempersiapkan persembahan kita mau menyanyikan pujian persembahan kami. Bapa dalam surga, ini persembahan kami. Engkau memberkati persembahan kami agar bisa dipakai bagi pelayanan di sekolah minggu dan memberkati banyak orang. Berkati papa dan mama, berkati usaha, pekerjaan, berikan juga kesehatan kepada papa dan mama kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk mempersiapkan hati kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari Kak Adi ajak kita naikkan pujian, Ku Berikan Hatiku. Senang hatiku
Ah, ah, enak banget bangun pagi-pagi. Aduh, udara segar seperti ini. Harusnya mengucap syukur nih sama Tuhan. Ada adik-adik sekolah minggu rupanya. Wah, oh iya kakak lupa, hari ini kita harus cerita firman Tuhan ya, dengerin firman Tuhan. Sebentar, oke? 3 menit ya, 3 menit. Tunggu kakak untuk ganti baju, oke? Jangan kemana-mana, sebentar. A few moments later. Nah, kakak sudah rapi nih adik-adik. Kakak sudah wangi, sudah siap untuk cerita firman Tuhan hari ini. Yuk sama-sama kita dengerin firman Tuhan ya. Nah adik-adik, coba lihat di belakang kakak nih ada apa? Ada yang tahu ini apa? Ya, betul sekali. Ini adalah tenda adik-adik. Nah, hari ini kakak mau cerita firman Tuhan yang ada kaitannya dengan tenda. Apa sih cerita firman Tuhan tentang apa sih? Penasaran kan? Yuk sama-sama kita simak ceritanya. Tapi sebelum itu kita mau berdoa dulu ya. Yuk kakak ajak kita untuk sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan, di pagi hari ini Tuhan boleh mengizinkan kami untuk sama-sama beribadah kepada Tuhan. Dan terima kasih kalau sepanjang malam Tuhan boleh sertai kami di dalam istirahat kami. Dan pagi hari ini Tuhan bangunkan kami dengan tubuh yang sehat, sama-sama memuji Tuhan. Bahkan saat ini mau sama-sama dengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong agar kami boleh punya fokus yang baik untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan Tuhan tolong juga supaya kami tidak main-main ketika kami dengerin firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah adik-adik, hari ini kakak mau cerita tentang kehidupan bangsa Israel ketika mereka harus hidup di dalam kemah, di dalam tenda seperti ini. Nah adik-adik, yuk sama-sama kita buka Alkitab kita baca kitab Keluaran pasal 25 ayat 8-9. Kakak bacakan ya. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka, menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu, sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotannya. Demikianlah harus kamu membuatnya. Nah adik-adik, tahu nggak sih, dulu itu bangsa Israel hidup di dalam pengembaraan. Mereka hidup mengembara selama 40 tahun. 40 tahun di padang gurun adik-adik. Wah, kebayang gak sih teman-teman, adik-adik semuanya 40 tahun kalian harus hidup di dalam tenda seperti ini. Dan yang namanya mengembara itu dari satu tempat ke tempat yang lain, gak menentu. Hari ini bisa di sebelah selatan, minggu depan belum tentu, bisa sudah ke utara, ke barat ataupun ke timur. Jadi sama sekali nggak menentu adik-adik. Nah adik-adik, mereka harus hidup seperti itu selama 40 tahun. Ketika mereka harus pindah dari satu tempat ke tempat lain, mereka harus bongkar pasang tendanya. Ini aja ya, tadi kakak pasang satu tenda aja itu udah ribet banget, capek begitu ya. Ini mereka 40 tahun, nggak tahu udah berapa kali pindah, mereka harus bongkar pasang. Ditambah lagi Allah memerintahkan perintah kepada Musa bahwa bangsa Israel itu harus mendirikan satu kemah khusus. Kemah ini disebut kemah suci atau kemah pertemuan. Nah, di dalam kemah itu adalah tempat mereka beribadah. Nah, jadi bayangin aja adik-adik, dulu selama 40 tahun mereka itu harus pergi dari satu tempat ke tempat yang lain.
Dan tempat ibadahnya juga dibongkar pasang adik-adik. Wah, repot sekali ya. Terus juga kalau kita baca beberapa peraturan tentang peribadahannya orang Israel, itu banyak sekali adik-adik aturannya. Banyak aturan, banyak hal yang harus dilakukan begitu ya. Ada banyak sekali. Nah, adik-adik bayangin ya, 40 tahun hidup di dalam tenda. Kakak aja 1 hari ini semalaman tidur di dalam tenda, itu udah gak nyaman. Mana alasnya panah, keras, sakit tubuh waktu bangun. Kemudian malamnya itu digigit nyamuk, bentol-bentol. Terus lagi kalau malam suka kedinginan. Kenapa? Karena di alam terbuka. Nah, waktu itu mereka di padang gurun adik-adik. Siangnya sangat panas dan malamnya mungkin juga dingin sekali ya adik-adik. Wah, tapi bangsa Israel bisa melewati itu semua loh, hebat ya. Nah adik-adik, selain tenda tempat mereka tinggal, mereka juga harus membangun kemah pertemuan atau yang disebut kemah suci. Nah, kemah pertemuan ini adalah kemah yang dibuat untuk bangsa Israel bisa beribadah kepada Tuhan. Nah, adik-adik, kakak tunjukin ya satu peta tentang kemah pertemuan ini atau kemah suci ini. Nah, seperti ini adik-adik. Nah, di sebelah sini ya, kakak sudah kasih lihat seperti inilah struktur dari yang namanya kemah suci ini atau kemah pertemuan. Jadi waktu itu bangsa Israel itu ketika mereka datang beribadah kepada Tuhan, mereka harus membawa yang namanya korban persembahan. Nah, korban persembahan ini ada banyak adik-adik. Bisa domba, bisa kambing, bisa burung merpati, dan lain-lain. Banyak deh. Nah, adik-adik, kakak contohin ya seperti apa mereka ketika datang beribadah kepada Tuhan. Nah, anggaplah kakak ini adalah bangsa Israel ya, bangsa Israel. Jadi waktu bangsa Israel datang ke kemah pertemuan, mereka datang tetapi mereka hanya boleh beribadah di sini saja nih, di pelataran ini, di bagian halaman ini. Nggak boleh masuk ke dalam sana. Mereka nggak bisa masuk ke dalam sana. Di dalam kemah itu terbagi 2 ruang lagi adik-adik. Selain di sini ya, ini adalah pelataran. Kemudian di bagian sini, bagian dalam sini, ini namanya adalah ruang kudus. Kemudian bagian dalamnya lagi, paling dalam itu adalah ruang maha kudus. Nah, jadi ada pemisah antara ruang kudus dan ruang maha kudus. Dan bangsa Israel yang datang beribadah kepada Tuhan cuma boleh sampai di sini nih, sampai di depan sini aja, nggak boleh masuk ke ruang kudus maupun ruang maha kudus, karena itu sudah peraturan dari Tuhan. Hanya imam yang boleh masuk ke dalam ruang maha kudus, itu pun imam besar ya, bukan para imam tetapi imam besar. Nah, para imam itu di mana? Para imam itu bersama-sama dengan bangsa Israel di pelataran ini. Jadi ketika bangsa Israel datang bawa domba begitu ya, atau bawa kambing atau bawa persembahan begitu, maka di pelataran sini akan ada yang namanya sebuah kotak yang berisi api. Nah, di situ itu namanya mezbah bakaran, mezbah korban bakaran. Jadi kambing, domba, persembahan yang dibawa oleh bangsa Israel itu akan dibawa ke mezbah pembakaran itu, dan di sana akan dibakar. Kemudian nanti persembahannya akan dibawa masuk ke ruang maha kudus. Siapa yang bawa masuk? Para imam yang bertugas di mezbah bakaran itu kemudian membawa ke ruang kudus. Nanti di dalamnya diterima oleh imam besar, dan imam besar itu yang akan meneruskannya sampai ke dalam ruang maha kudus dan mempersembahkannya untuk Tuhan. Wah, repot juga ya adik-adik. Ternyata dulu bangsa Israel ibadahnya itu repot, harus bawa korban persembahan begitu ya. Kemudian mereka juga nggak bisa masuk ke dalam
ke dalam kemah sucinya, nggak bisa masuk ke dalam rumah ibadahnya, cuma bisa di halaman doang, cuma bisa di pelataran doang. Nah, adik-adik, coba kita lihat lagi ya peta dari kemah suci ini nih, yang ada di samping kakak. Nah, ini ya, kalau adik-adik lihat di bagian bawah itu artinya bagian depan ya, itu ada yang namanya gerbang ya, pintu gerbang. Jadi di sana ada pintu gerbang, kemudian setelah pintu gerbang ada yang namanya pelataran. Nah, di pelataran itulah bangsa Israel dan para imam membakar korban bakaran. Kemudian setelah pelataran masuk ke dalam lagi ada yang namanya ruang kudus ya, ruang kudus. Terus di dalam ruang kudus itu ada ruangan lagi di dalamnya, masuk ke dalam lagi. Nah, itu namanya ruang maha kudus. Di sanalah tempat Allah berdiam untuk menantikan bangsa Israel datang beribadah kepadanya. Nah, adik-adik, tahu nggak kenapa bangsa Israel itu nggak bisa masuk ke dalam? Tahu nggak kenapa bangsa Israel bahkan nggak bisa masuk ke ruang pertama itu ya, ruang kudus? Mereka hanya boleh ada di pelataran. Tahu nggak kenapa? Karena satu hal, karena bangsa Israel sudah jatuh ke dalam dosa. Sejak manusia jatuh di dalam dosa, waktu kisah Adam dan Hawa, mereka sudah najis dan juga kotor. Mereka nggak lagi suci dan mereka nggak lagi kudus. Nggak bersih lagi nih kayak baju kakak warna putih ini. Udah ada bercak-bercaknya, udah ada kotorannya, udah ada nodanya. Yang kudus nggak bisa ketemu sama yang nggak kudus. Yang suci nggak bisa ketemu sama yang kotor dan najis. Itulah kenapa bangsa Israel cuma bisa sampai di pelatarannya aja, nggak bisa masuk ke dalam. Karena mereka belum layak, mereka belum kudus. Dan ketika mereka datang beribadah, mereka harus bawa korban persembahan. Tahu nggak kenapa mereka harus bawa korban persembahan? Tujuannya adalah untuk menebus dosa-dosa dan kesalahan mereka. Kenapa? Tapi kenapa kok dilakukannya berulang-ulang? Kenapa nggak bisa satu kali seumur hidup? Tentu saja karena korban yang mereka bawa bukanlah korban yang sempurna. Jadi korban yang mereka bawa bukan korban yang sempurna, makanya mereka harus melakukannya berulang-ulang. Tapi kita bersyukur kita ini hidup di zaman perjanjian baru. Sejak perjanjian baru sampai seterusnya, bahkan sampai selamanya, korban persembahan yang sempurna itu sudah dilakukan di dalam pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita bersyukur adik-adik, kalau dulu bangsa Israel itu harus beribadah, bawa korban setiap kali mereka melakukan dosa, mereka harus bawa korban persembahan supaya dosa mereka diampuni. Kalau sekarang kita ini nggak lagi seperti itu adik-adik. Waktu kita datang beribadah sama Tuhan ke gereja, kita nggak lagi tuh bawa korban persembahan. Bukan maksudnya bawa uang persembahan ya, bukan, tapi korban persembahan untuk dibakar dan untuk menandakan bahwa kesalahan mereka ditebus, bukan seperti itu adik-adik. Jadi bersyukur kalau kita hidup di zaman perjanjian baru, di mana kita sudah percaya sama Tuhan Yesus Kristus, dan Tuhan Yesus Kristus itu sudah menjadi korban yang sangat sempurna di hadapan Tuhan. Sehingga korban persembahan yang sempurna itu akan menjadi sesuatu yang akan bisa menebus dosa kita satu kali untuk selamanya, satu kali seumur hidup kita. Nah, makanya sekarang kita itu kalau datang beribadah kepada Tuhan bisa bebas, dan kita bahkan bisa sampai masuk ke dalam gereja. Karena itu, karena korban yang sempurna sudah ada dan sudah ditebus melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Jadi adik-adik,
Sekarang kalau misalnya adik-adik itu datang beribadah sama Tuhan, ketika adik-adik itu datang ke gereja kemudian memuji Tuhan, jangan lupa untuk menaikkan syukur. Kenapa? Karena sekarang kita bisa bebas beribadah kepada Tuhan. Gak kayak dulu bangsa Israel cuma bisa di halaman aja. Sekarang kalau kita udah bisa masuk ke dalam gereja dan beribadah sama Tuhan, mengucap syukur, jangan lupa untuk ucap syukur, jangan lupa berterima kasih sama Tuhan. Adik-adik tahu nggak, waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib, ada banyak kejadian yang terjadi. Salah satunya adalah tabir atau kain yang menutupi antara ruang Maha Kudus dan ruang kudus. Jadi di bait Allah waktu itu ada semacam tirai yang sangat tebal yang jadi pemisah antara ruang kudus dan ruang Maha Kudus. Dan waktu Tuhan Yesus benar-benar mati di kayu salib, tabir itu terbelah menjadi dua, robek dari atas sampai ke bawah. Itu artinya apa adik-adik? Artinya sudah tidak ada lagi pemisahan antara Allah dan manusia. Gak ada lagi pemisahan antara Allah dan umatnya yang datang beribadah. Kenapa? Karena korban sudah mati, sudah dibayar lunas. Kita bersyukur adik-adik karena hal itu. Nah adik-adik, mulai sekarang kalau adik-adik beribadah sama Tuhan, jangan lupa mengucap syukur ya sama Tuhan. Dan ingatkan juga sama orang-orang di sekitar kita, kalau Allah sekarang bisa bebas ditemui oleh umat manusia karena Tuhan Yesus. Jadi gak ada yang bisa sampai kepada Allah kalau tidak melalui Tuhan Yesus, kalau tidak melalui percaya kepada Tuhan Yesus. Ingat adik-adik, waktu bangsa Israel ingin menyerahkan korban persembahannya, mereka harus melalui yang namanya imam besar. Kenapa? Karena cuma imam besar yang bisa diizinkan datang menemui Allah. Seperti itu juga Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah jadi imam besar yang jadi perantara antara kita dengan Allah. Jadi sekarang kita bisa bebas memuji Tuhan, kita bisa bebas datang kepada Tuhan karena kita sudah kudus, sudah disucikan, sudah dilayakkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus. Itulah kenapa kita akhirnya bisa bertemu dengan Allah, bisa menyembah Allah, bisa memuji Allah, karena kita juga sudah kudus, sama seperti Allah yang kudus. Kita menyembah Allah yang kudus karena kita sudah layak dan dikuduskan. Amin. Yuk mari sama-sama kita menutup di dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan firman-Mu hari ini. Kami boleh belajar tentang kisah dari bangsa Israel yang dimana mereka dulu harus begitu susah payah di dalam menyembah Tuhan, di dalam beribadah kepada Tuhan. Mereka harus bawa korban persembahan dan mereka cuma bisa beribadah melalui pelataran kemah suci. Tetapi kami bersyukur Tuhan kalau kami hidup di zaman perjanjian baru, zaman di mana kami bisa dengan bebas memuji Tuhan, bisa dengan bebas datang kepada Tuhan karena Tuhan Yesus sendiri sudah menjadi korban yang sempurna untuk menebus dosa-dosa kami. Dan melalui pengorbanan Tuhan Yesus itu, kami sudah disucikan, kami sudah dikuduskan, dan kami bisa beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan hidup kami seterusnya ke dalam tangan Tuhan.
Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, demikianlah cerita firman Tuhan hari ini. Nah, untuk minggu depan kakak punya ayat hafalan nih buat adik-adik. Ayat hafalannya terambil di dalam kitab Yohanes ya adik-adik. Di dalam kitab Yohanes pasalnya yang keempat ya. Pasal 4 ayat 24. Ingat ya, kitab Yohanes 4 ayat 24. Bunyinya seperti ini. Allah itu roh, dan barang siapa yang menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ulang ya, Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh. Barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Oke, ulang ya sekali lagi sama kakak ya. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh. Barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Dihafal ya adik-adik. Jangan lupa hafal, dibaca berulang-ulang, dihafalkan ayat hafalannya untuk minggu depan. Oke? Siap. Oke adik-adik, demikianlah cerita firman Tuhan hari ini. Terima kasih buat adik-adik yang sudah setia mendengarkan firman Tuhan. Selamat hari Minggu semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Nah, adik-adik, kalian telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Kakak Elika. Jadi, ketika kita menyembah, kita betul-betul menyembah Tuhan. Kita berikan hati kita, kita siapkan jiwa kita. Kita tidak bermain-main ketika ibadah. Tidak ada yang makan minum, tidak ada yang kesana kemari. Namun kita fokus hati jiwa kita untuk menyembah Allah yang kudus. Kita akan menutup ibadah kita. Kita naikkan pujian, ku berikan hatiku. Bapak, kami sungguh bersyukur hari ini kami bisa menikmati, kami menyembah Tuhan, kami memuji Tuhan, bahkan melalui kebenaran firman-Mu kami bisa semakin bertumbuh. Tuhan, Engkau menolong setiap kami agar kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang terus-menerus menyembah Tuhan. Bukan hanya pada hari Minggu saja, tetapi setiap hari kami menyembah Engkau, Allah yang kudus, Allah yang suci. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan waktu kami 1 minggu ke depan, Tuhan yang memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Wah, kita sudah selesai nih Sudah. Kak. Minggu Cepat depan sekali ya. kita masih ada lagi. Nah, adik-adik, hari ini kita sudah selesai, ibadah kita sudah selesai. Tapi jangan lupa, minggu depan kita tetap akan ketemu di jam yang sama. Ya, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai minggu jumpa depan. adik-adik di rumah. Dadah. Bye.